Apa? Bursa hareket kurang, hareket kurang sih. Kalau pasien mana? Itu benar. Kita tahu kalau ada istilah yang namanya banyak jalan menuju ke Roma. Istilah itu sudah populer bagi kita semua. Jadi begitu banyak cara untuk kita berpergian, terutama untuk berpergian ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Yang mana banyak sekali orang yang berkeinginan untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah, baik itu haji maupun umroh. Satu, yang penting niat. Jadi kalau sudah ditanamkan niat, insya Allah itu bisa terlaksana. Seperti tamu kita saat ini sudah kedatangan tamu spesial, ini Mas Heri. Salah satu, kalau boleh dikatakan, ini cukup jarang, tapi ada yang melakukan, yaitu Mas Heri melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci dengan jalur mandiri. Betul ya? Benar. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin ini untuk Mas Heri. Sama-sama. Ya, karena masih suasana ya Lebaran baru aja lewat. Sehat, Mas Heri? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Iya. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa aja. Benar ya? Benar. Benar banget. Nah, ini tentunya kita juga ingin bertanya-tanya nih. Terutama saya juga nih, yang ingin bertanya-tanya kepada Mas Heri. Mas Heri kok bisa gitu mempunyai, boleh katakan keinginan ya. Keinginan ingin beribadah ke Tanah Suci. Kali ini umroh ya. Tapi dengan jalur mandiri. Ibarat itu jalur yang boleh dikatakan tanpa ada bantuan seperti kayak biro perjalanan, ya, travel ataupun apapun itu yang banyak orang lakukan. Nah, tentunya juga Mas Heri ini mungkin, tapi sebelum kita lanjut untuk berbicara itu, Mas Heri juga ya penontonnya podcast Jambi TV Top Widara juga ingin tahu nih sebenarnya siapa sih sebenarnya Mas Heri ini. Mas Heri mungkin bisa menceritakan sedikit nih mengenai biodata Mas Heri nih, secara singkat aja. Ya, perkenalkan nama saya Heri Gunawan, biasa dipanggil Heri. Ya. Kalau kegiatan sehari-hari berdagang. Berdagang. Ya, Oke. konveksi. Konveksi. Iya. Ini bisnismen itu maksud ya. Jadi orang ya, entrepreneur lah ya. Ya, kurang lebih lah, Mas. Kurang lebih. Usahanya di Kota Jambi. Di Kota Jambi, di Desa Desa Indah. Jambi. Iya. Oh, ini dekat ya. Iya, Mas. Oke. Terus selain usaha, apakah ada kegiatan yang lain atau hanya usaha aja? Usaha aja sih, ada Usaha. buka sekolah homeschooling. Oh, buka sekolah homeschooling juga. Ya. Oke. Sekaligus Mas Herinya sebagai tenaga pengajar. Pengelola. Oh, pengelola. Iya. Jadi banyak juga nih tenaga pengajarnya. Lumayan lah, sekitar 7 orang. Sekitar 7 orang. Oh, Iya. homeschooling ya. Homeschooling ya. Ini termasuk boleh dikatakan kalau di Jambi ya baru juga ya. baru, ya. Baru. Nah, homeschooling Mas Heri sendiri baru berjalan berapa lama? Kalau dari izin keluar itu atau tahun ajaran tuh sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Iya. Bagaimana tuh suka dukanya? Apakah ada mengalami kesulitan atau ya Iya. enjoy aja? Ya adalah, ya namanya bisnis, Mas. Ada ya. Tapi banyak peminatnya. Sampai tantangannya ada yang kayak anak yang dibully kan. oh masih ada ya. Adik-adik gitu. Iya, yang sementara aktif, anaknya aktif gitu. itu ya. Iya. Nah, untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi bully itu mungkin ada kiat-kiat khusus kali ya, atau ya karena sekarang ini kan
stop bullying ya, terutama di dunia pendidikan gitu loh. Bagaimana nih secara singkat aja nih, masih ada menanggapi itu? Apakah itu tantangan yang harus dilakukan? Ya, kalau bully mungkin sudah dari dulu Mas ya. Iya betul. Cuman betul. anak-anak sekarang mungkin kalau kena bully sedikit langsung down ya. Langsung down ya. Ada yang nggak mau ke sekolah lagi. Iya, Nah itulah betul. tugas kita di homeschooling Jambi Prayer School namanya. Itu tugas guru-guru terutama untuk membangkitkan semangat ya. Membangkitkan Semangat spirit mereka lagi. Untuk bisa belajar lagi ya. Dan itu rata-rata mereka mau kembali lagi gitu Iya ya. mau. Iya loh. Ada yang belajar di rumah. Ada yang belajar di rumah. Ya, ada yang belajar di rumah. Oke. Iya. Apa bedanya sih kalau belajar seperti biasa umum di sekolah dengan belajar di rumah? Apakah sama aja? Beda. Kalau Beda. belajar di sekolah kan berkelompok mungkin 30 orang. Gurunya mungkin ada anak-anak yang khusus mungkin tidak terperhatikan. Iya. Kalau ini kan satu orang, jadi belajarnya kalau misalnya belajarnya lambat, Ya. ini bisa dibantu sama gurunya. Oke, kayak semacam les Les ya. privat Ya, cuman ada ijazahnya. ada ijazahnya. Aduh, keren banget ya. Oke, di sini mungkin ada berminat kali ya. Homeschooling. Iya. Iya. Oke, itu sedikit Iya, Mas. mengenai side jobnya dari Mas Heri sebagai entrepreneur. Nah, ini juga terlepas dari itu semua pastinya harus ada yang namanya motivasi dan semangat. Benar ya Mas Heri? Iya benar. Karena tanpa itu juga mungkin agak sulit untuk dilaksanakan. Nah, jadi motivasi awal nih Mas Heri untuk melaksanakan umroh. Nah, sekarang kita bicara mengenai kita ini khususnya secara mandiri, bukan lewat yang umum ya, yang general seperti biro perjalanan ataupun apapun itu. Kok bisa terbesik pikiran? Kalau saya lihat sih Mas Heri mampu ya untuk melakukan yang namanya seperti yang biasa orang lakukan, misalnya lewat travel ataupun apa. Nah, ini kenapa kok pilih jalurnya yang mandiri nih? Mungkin bisa diceritakan nih. Karena mungkin secara pribadi saya lebih senang kadang kalau perjalanan sendiri sih Mas. Oh, sukanya single travel Atau sama ya? istri. Oh, itu sama istri. Iya. Ada pengecualian. Iya, atau sama istri kan. Jadi kita kan mau kemana-mana itu kan bebas tuh. Kalau mungkin ramai-ramai kan Terbatas. jadwalnya sudah tersusun, sudah rapi, terjadwal gitu ya. seperti itu ya. Oh, Iya. jadi Mas Heri ini tipe orang yang nggak mau diatur ya seperti itu. Kurang lebih. Ya, kurang lebih ya memang kalau tipe-tipe orang seperti itu pastinya inginnya ya seperti kayak Mas Heri melakukan perjalanan ya mandiri ya. Jadi pada saat kita mau istirahat, pada saat kita mau melaju ke perjalanan ya suka-suka kita ya. Seperti itu ya. Oh, jadi awalnya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Termasuk juga kalau umroh mandiri, kalau menurut saya pribadi itu lebih fleksibel. Kenapa? Ya kita bisa ngatur jadwalnya, ngatur gitu. Kita mau kemana aja. Kalau misalnya di Mekah ataupun Madinah, kita mau keliling kemana kan bebas gitu, tidak ditentukan waktu. Terus yang kedua, yaitu secara pribadi kan, privat. Kalau misalnya kita pengen nangis, bisa nangis Mas. Kalau berkelompok mungkin malu kan, kalau mau nangis kan, ini kan ranahnya mungkin ibadah Mas. Ranah ibadah kan. Kalau mungkin rame-rame ngelihat teman mungkin pengen air mata pengen keluar nggak jadi kan. Nggak jadi, itu ya agak jaim sedikit lah ya. Iya. Karena kalau apalagi kita laki-laki kan. Oh, gitu. Iya. Ya itu salah satunya membuat Mas Heri untuk melakukan umroh itu secara mandiri. Iya. Kemudian itu tentunya juga yang mendorong Mas Heri untuk memilih jalur mandiri dibandingkan untuk yang reguler atau biro umroh. Ya. Apakah jalur mandiri ini kalau misalnya berangkat dari tanah air menuju ke Mekah itu dibatasi atau sama aja dengan yang biro perjalanan, malah mungkin agak sedikit dipermudah? Sama aja sebenarnya. Sama aja. Kalau teman-teman dari daerah lain juga ada yang melakukan umroh mandiri, termasuk juga negara lain juga ada. Banyak ya melakukan banyak. Umroh mandiri ini. Banyak ya. Oh, jadi bukan hanya di Indonesia aja, negara-negara lain juga. Ya, negara-negara lain juga ada ya. Apakah ada komunitasnya? Nggak ada ya. Kalau Kan biasanya senasib, ya ada. ya.
Ada bikin grup gitu. Ada bikin grup Ya, ya? saya cari-cari kan di kayak di Facebook, terus digabung dari dalam grup kecil Ya. WA gitu kan. Ya, ya. Nah, kadang ada yang misalnya jadwalnya sama nih, bisa sharing hotel, Sharing gitu. hotel, Jadi oke. lebih murah. Jadi lebih murah ya. Benar. Oke. Ya. Jadi memang butuh teman juga. Butuh ya? teman, butuh teman. Kalau nggak ada teman, mungkin yang uang budgetnya Sultan mungkin nggak masalah sih, Nggak Mas. masalah. Cuman kalau budget kayak saya pas-pasan kan Iya, butuh kan, iya. gitu ya. Jadi judulnya aja pergi mandiri, tapi Iya. memang nggak lepas juga butuh Nggak lepas, teman, butuh ya. teman ya. Butuh teman Butuh juga teman, ya. ya. Tentunya hal-hal seperti itu, sharing hotel. Sharing hotel Ya. ya, sharing dalam perjalanan, Dalam misalnya perjalanan. transportasi gitu, Oke. misalnya dari Jeddah ke Mekah, Mekah. itu kan lumayan kalau sharing. Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi malah menambah persaudaraan Ya, seperti benar. itu ya. Benar, benar. Oke. Iya. Dan ada nama komunitasnya itu, sharing. Kalau nama komunitas mungkin Umroh Mandiri, Oh, mungkin bisa dicari kan. Oh, gitu ya. Kadang banyak sih bertebaran. Oh, yang penting cari yang terpercaya kan. Gitu. Nggak ada penipuan. Oke, berarti kalau kita membuka umroh mandiri itu seluruh dunia juga bisa melihat, dan yang pernah ikut umroh mandiri juga bisa bergabung di situ ya. Mungkin tiap negara mungkin beda ya. Oh, beda-beda. Beda-beda karena mungkin kayak negara Arab kan bahasanya bahasa Arab tuh kita nggak bisa ngetik. Saya pernah lihat teman-teman yang pernah coba dicari gitu ya? teman-teman yang ketemu di sana, teman negara-negara Arab. Yang lain kan ini bahasanya kan bahasa Arab gitu kan. Mungkin kita nggak bisa masuk. Begitu juga mereka kali ya. Mereka pengen benar. juga seperti itu, Iya. agak mendapatkan kesulitan. Nah, mudah-mudahan ada titik temunya tuh, Iya. biar bisa nanti ya berbagi pengalaman di situ. Benar. Nah, ini cukup menarik juga nih. Iya. Mungkin Mas Heri bisa menceritakan nggak sih perencanaan awalnya nih ya, mau melakukan umroh mandiri ini? Mungkin dari mulai mencari yang namanya informasi dulu untuk ke sana, karena secara mandiri kan, semua secara sendiri, tanpa biasanya kalau travel umroh kan kita terima beres aja nih ya, tahunya beres, udah ngikutin aja. Nah, kalau ini kan mandiri, kita harus dari awal sendiri, serba sendiri sampai pun di sana dan pulang lagi. Nah, bisa diceritakan nggak nih, apa nih perencanaan awalnya bisa untuk dilakukan nih? Kalau perencanaan dari awal itu yang betul-betul niatnya ada itu. Ya, Mas, ya. itu yang paling penting ya. Niat dulu ya. Kalau Niatnya niatnya memang ada, kayaknya nggak mau melakukan yang lain lagi kayaknya Mas. Awalnya gitu kan. gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan mungkin ada mau pengen daftar, cuman masih belum serius mungkin ya. Ya. Kalau ini sudah ada keseriusan, kayaknya target 2023 kayaknya. Sekitar kurang lebih lah. Ya, Itu targetnya cuman satu aja, pengen umroh aja. pengen umroh aja gitu. Pengen umroh. Waktu Setelah itu ada target, sendirian atau sama istri? rencana awal sendiri. Hmm. Setelah itu ada pengen bersama istri. Oke. Setelah itu pas Ramadan istri nggak berani kan karena umroh mandiri, khawatir kan. Ya. Jadi saya sendiri dulu, mudah-mudahan tahun depan atau tahun berikutnya pas ada rezeki ini udah ada pengalaman. Mungkin seperti itu. bisa Ya. berdua. Oh gitu. Jadi Gitu. ini awal sendiri dulu lah. Ya, khawatir ada apa-apa kan. Ya, sambil ya melihat situasi, bagaimana seperti itu. Iya. Oke. Karena ada mikir gagal juga kan. Kalau gagal kan saya sendiri kan maksudnya. Jadi perencanaannya itu sudah ada niat. Memang dana juga terbatas kan. Ya. Terbatas dananya. Kemudian secicil gitu. Kayak misalnya beli kain ihram dulu Mas. Kain ihram beli Shopee kan. Ya. E-commerce lah ya. Iya. Ah. Oh ya Pak. Mungkin disebut. Nggak masalah, nggak Jadi, apa-apa. ya di marketplace. Iya. Kemudian itu hampir setahun tuh. Kain ihramnya tuh Iya. di plastik di kamar itu udah berdebu kan. Iya. Belum ada juga nih tanda-tanda. Belum ada. Tapi yang Terus penting ada niat itu ada tadi ya? niat. Oke. Terus saya cicil beli kayak panduan umroh kan, dalam bentuk ID card gitu kan, Oh, biar gitu. lebih mudah bisa dipasang Iya, sini dipasang. kan. Iya, iya. Karena kan saya bukan dari pesantren basicnya Mas. Iya. Jadi agar nanti kalau pas ke sana saya bisa lihat nih. Ya, panduan itu. Karena kan tadi. nggak ada pemandu nih. Iya benar. Karena mandiri ya. Mandiri kan. Oh, betul. Nah, setelah itu saya cari informasi di Google, di YouTube dan segala macamnya tentang persyaratannya Ya. gitu. Oh, jadi search di Google lah itu. Ya, kayak paspor Ya. misalnya. Kemudian yang lain. visa gitu. Kemudian perjalanan
tiket pesawatnya gitu, tiket pesawatnya, kemudian juga kayak nginap di sana di mana aja gitu. Ya. Itu coba dicari tahu lah Cari itu tahu ya. gitu. Termasuk juga dari grup-grup itu kan tadi. Bertanyalah di situ. Tanya gitu, ada grup gitu. Dan akhirnya semulailah ini sebulan sebelum berangkat itu saya ngurus paspor, karena paspor sebelumnya kan mati kan. Iya. Nah, saya urus lagi. Oh, diurus lagi. Kemudian saya urus, setelah itu baru saya beli tiket pesawat. Oh, setelah semua Nyari. dokumen Paspor beres, baru paspor. Ya, Paspor bisa. paspor beres, baru tiket pesawat. Oh, baru tiket pesawat. Tiket pesawat saya cari promo, Mas. Oh, cari yang promo. Cari yang promo. Oke, itu dari Jambi ya. Dari Jambi Ke Jakarta dulu. ke ya, saya cari yang kalau misalnya dia kalau Jakarta Jeddah itu lumayan harganya. Kalau di tanggal segitu sekitar 7 juta. Oke. Kemudian kan ada alternatif lain seperti Singapura, Kuala Lumpur kan. Akhirnya saya pilih Kuala Lumpur. Itu akhirnya saya pilih Singapura Jeddah itu 4 jutaan. Oke. Pulangnya juga seperti itu. Oh, jadi dari Jambi ke Jakarta Jakarta ke Kuala Lumpur. Singapura, Changi baru ke Jeddah. Walaupun transit di India. Karena pesawat murah nih. Karena pesawat murah itu tadi ya. Iya. Oke. Oh, jadi nggak tiket sekali Nggak ya? tiket. Jadi tiket terpisah saya beli. Oh, tiket terpisah. Ya, lumayan. Dan itu untungnya dapat ya Itu tiket. dapat. Jadi sekitar 11.3 lah. Sekarang kemarin terakhir kan pas pulang ada pesawat delay, jadi ada kompensasi 300 pulang. Oh gitu. Jadi 11.4 lah. 11.4. Ya, 11 juta 400-an. Itu tiket pesawat. Pergi aja. PP, sudah PP semua, ya? sudah Sudah semua. Sudah sampai Jambi ini. Sudah sampai Jambi. Ya. Oke. Iya. Oke, itu untuk tiket pesawat. Tiket pesawat. Kalau untuk biaya-biaya yang lain, Biaya yang kayak lain, makan gitu, kayak makan. biaya makan kan kita kan orang Indonesia nih, Jambi. Apakah bawa bekal dari Jambi? Nah, ya awalnya saya bawa bekal karena pesawat saya itu dari Singapura itu nggak ada kasih makan. Jadi bawa bekal, bawa nasi, bawa telur rebus, sama ikan teri kan. Iya. Itu kan yang Yang ihsan. awet-awet gitu Ihsan ya. itu alhamdulillah sampai ke sana. Sampai. Jadi nggak ngeluarin biaya. Nggak kan. ngeluarin biaya untuk makan di tempat lain. Ya, Karena bawa bekal itu tadi. bawa bekal. Karena kalau negara lain kan beda mungkin makanan Ya, kita kan. mungkin seleranya juga beda Iya. kali ya. Iya. Nggak ada tempoyak gitu. Selebihnya pas di sana Mekah Madinah untuk nasi itu kan memang nggak susah, Mas. Jadi cari alternatif lain kayak nasi biryani itu. Ya. Jadi porsinya kan mungkin untuk Lebih 2 orang, besar, 3 ya. orang Iya. itu bisa kita makan sih berapa kali. Berapa kali ya? Simpan di kulkas. Nah, bicara mengenai tanah suci, ini apakah juga prosesnya sama itu ya untuk nantinya pada saat pulang, untuk persiapannya juga sama aja waktu pada saat mau keberangkatan dari Indonesia, sama aja. Sama aja Nggak sih. mendapatkan kesulitan. Enggak sih, yang diperiksa itu biasanya paspor sama visa. Paspor sama visa. Ada juga sih yang ngecek kayak di Singapura itu ada tiket pesawat pulangnya nggak gitu. Khawatir mungkin jadi TKI. Iya, takutnya nanti ini nggak bisa pulang nih. Ya kan. Iya. Dan untuk bicara penginapan, akomodasi di sana nginep di mana? Akomodasi Di hotel? di hotel. Di hotel. Di hotel itu sharing cost. 4 malam pertama itu sharing cost. Memang ada penginapan tuh memang sharing cost dengan teman negara lain. Oke. Malam berikutnya memang ada teman-teman yang umroh mandiri nih, sama-sama. Oh, bisa ketemu? Ya ketemu di grup kan, Oh, janjian memang beli ya. di grup sudah. Ya, tapi tetap beli tiketnya di aplikasi. Oh, bertiket Di di aplikasi. aplikasi. Termasuk juga yang malam terakhir yang di Madinah tuh di aplikasi. Jadi pertama kali turun pesawat itu di di Jeddah. Jeddah. Ya, Jeddah. Dan itu langsung ketemu nih dengan teman-teman dia. Enggak ya? Enggak. Jadi bingung 4 kan? hari ketemu teman yang ketemu orang yang di pesawat aja. Oke. Dia sudah ada teman dari Aceh kan. Namanya Bang Faisal. Dia Iya, sudah iya. 3 kali umroh Mandiri. trepel. Oh, trepel. Ini pertama kali dia umroh mandiri. Oh, dia pertama kali umroh Ya, mandiri. Dia bisa bahasa Arab sedikit. Jadi ngobrol nih. Setelah itu ngobrol pas di bandara, di pesawat ketemu, cuman nggak sempat ngobrol, dia di depan saya. Karena di depan. Pas di bandara baru ngobrol. Gimana kita sharing transportasi Iya. kan? Dari bandara Jeddah ke Mekah. Iya. Jadi lumayan hemat sih. Ada teman-teman yang lain juga Ada teman-teman yang lain juga. Iya. Oh,
Oh, enak ya. Jadi kita nggak sendirian bayarnya. sendirian. Jadi Ya. nggak bingung juga kan. Aduh, Ya. mau kemana nih? Aku nih mau kemana nih habis dari sini ya kan? Ya. Oh, jadi dipermudah seperti Ya, itu ya. termasuk teman itu yang mandu kayak misalnya kan langsung umroh tuh. Ya. Tawaf kan bingung tuh. Ah. Tadi yang mandu. Oh, dia yang mandu. Ya, ini mulai dari mana nih? Ini kan Ah. ada tanda apa? Lampu hijau kan? Ah. Nah, mulai dari situ kan. Oh, gitu. Dari apa? Ya, dari Karena dia sudah punya pengalaman. sudah pengalaman. Sudah pernah. Ya. Jadi dia yang memandu. Ya. Memandulah teman-teman semuanya Ya. nih yang baru pertama kali. Ya, itu di luar rencana itu ketemu. Oh, itu di luar rencana ya. Jadi diberikan kemudahan seperti itu. Ya, diberi kemudahan lah. Waduh, Ya. enak banget. Termasuk juga sa'i itu kan, Safa Marwah itu kan. Iya, iya. Itu kan nggak ngerti juga kan, Mas. Itu alhamdulillah lah ada yang Oke, itu dilaksanakan setelah mungkin sampai Sampai. ke hotel atau Sampai langsung. sampai langsung. sampai langsung ada tempat, alhamdulillah ada tempat nitip barang, jadi Oh, kita bisa gitu. langsung. Oh. Ya, ada dia, tempat. dia punya keluarga juga, jadi ada tempat nitip tas lah gitu. Oh, ada kalau keluarga juga kalau di sana kalau ya? bawa tas backpack itu kan nggak Iya. bisa langsung masuk ke sana. Iya, itu makanya. Saya pikir mesti ke hotel dulu, Ah. taruh barang, sudah itu baru persiapan. Ini enggak ya? Enggak, nih Langsung. untungnya lokasi hotelnya dekat sih dari ini. Oh, dari- dari Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu Ya, ya. sekitar 1 kiloan lah. Oke. Jadi langsung itu ya. Langsung Oh, sampainya berarti itu pagi ya. malam. Malam ya. Malam. Di puasa itu. Puasa tanggal 21 Maret. Pas Ya. di bulan puasa. Iya. Iya. Jadi malam itu jadi buka puasa dulu atau Buka puasa sudah di ini di pesawat. di pesawat? Di pesawat, ya. Oke. Jadi sahurnya di ini ya. Ya, dicarilah di sekitar. Sekitar situ Ya, ya, sekitar- bukan dari bekal yang dibawa dari Ya, udah enggak. Amerika. Udah berapa hari itu? Iya. Berapa jam perjalanan tempuh dari Indonesia ke Ke Jeddah. Jeddah? Kalau Ya. langsung itu kalau nggak salah sekitar 12 ke 13 jam Ya, kurang lebih 13 jam, Cuman ya. saya kan transit lama Transit, di India iya. karena pesawat ini. Jadi total berapa jam tuh? Untuk pergi aja. Kemarin. Di India saya kan dapat yang 19 jam itu transit. Yang di India. Iya. Selebihnya kurang lebih normal lah. gitu. Normal ya. Ya. 19 Ya. jam. Cuman enak kan di bandara itu kan kita bisa tidur gitu. Oh iya iya. Apalagi saya persiapan juga kayak bawa sleeping bag kan. Oh bawa Jadi sih. kalau kayak barang-barang yang aman disimpan di sleeping bag kan kita Oh, gitu. tidur di bandara kan. Iya. Kalau barang yang lain kan biasalah pakai. Oh jadi udah dipersiapkan juga Dipersiapkan ya? juga. Sampai sleeping bag Sleeping juga udah bag, ya. siapkan ya. Ya. Waduh. Kayak pergi ke hutan sih. Iya, kayak adventure aja gitu ya. Ya namanya kita Iya. melakukan perjalanan ya, Iya, perjalanan mandiri lagi ya kan. Iya. Jadi memang segala sesuatunya. Tapi ya memang kok bisa terfikirkan seperti itu ya sama Mas Heri ya. Nanya-nanya Apakah- juga sih. Oh nanya-nanya juga. Ada juga teman yang mungkin sudah pernah kan. Ya, mm. kayak misalnya bawa barang nggak perlu banyak-banyak misalnya. iya, Kayak tuh. backpack aja nggak perlu repel Iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita di bagasi itu kan nunggu lama tuh kan Mas. Iya. Kalau ini kan ke kabin aja. Jadi Iya. langsung aja apalagi sendiri kan. Gitu. Jadi nggak perlu Backpacker nunggu. lah ya. Ya. Lebih praktis. Lebih praktis, Gitu. iya. Bener banget lebih praktis. Waduh, ternyata begitu banyak ya orang-orang yang menggunakan jalur mandiri Jalur mandiri, ya. untuk beribadah ya Iya. Mas Heri ya, termasuk Mas Heri. Kalau di Jambi sendiri ini yang sepengetahuan Mas Heri, banyak juga nggak orang-orang yang seperti Mas Heri yang menggunakan jalur mandiri nih? Mungkin ada, cuman saya mungkin Nggak tahu. kurang tahu ya. Oh, Kalau di daerah lain banyak sih. Di daerah lain nggak ketemu gitu di grup Jambi. atau di media? Jambi nggak. Belum ya. Belum. ketemu. Paling ada ketemu orang dari Jambi ya. Satu orang kemarin itu. Ada sih. Betul. Nah, sekarang ini juga kan yang namanya berangkat untuk ibadah ke Tanah Suci. Berbagai macam cara nih, Mas Heri. Seperti Mas Heri, ini jalur mandiri, Iya. tapi menggunakan moda transportasi umum ya, seperti pesawat. Iya. Ini nggak sedikit juga ada orang yang mau melakukan perjalanan umroh dengan kendaraannya sendiri, dengan sepeda motor, ya, terus dengan rakit, ya. Iya. Bahkan ada yang berjalan kaki atau dengan sepeda, ya. Iya. Nah, itu jadi banyak cara untuk beribadah ke Tanah Suci ya, Iya. seperti itu ya. Dan ada pernah ketemukah gitu di Tanah Suci?
pakai sepeda gitu kan. Karena di Jambi juga pernah itu kalau nggak salah pakai motor ya. Iya ada. Orang Jambi itu pakai motor sampai juga ke sana gitu loh. Iya. Nah, itu kalau tanggapannya Mas Heri sendiri, waduh ini kok bisa sampai gitu. Iya. Gimana tanggapannya Mas Heri sendiri itu? Kalau selama di perjalanan ataupun di sana belum ketemu sih. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Belum ketemu. Cuman itu kan pilihan sendiri kan, Mas. Pilihan, Termasuk ya. saya sendiri juga milih kayak jalur mandiri kan. Mungkin ada ya kenyamanan ataupun dari pribadi mereka mungkin merasa ya ini jalan saya nih ke Mekah kan, jalan di masing-masing kan. Iya, masing-masing. Termasuk juga yang travel kan mereka juga milih. Betul. Travel Kalau kan. anggapan saya sih, Mas Heri ini juga termasuk berani juga untuk memulai pertama kali kan. Apalagi yang mereka melakukannya dengan misalnya bawa motor sendiri atau bawa sepeda ya kan. Itu memang Luar biasa. niatnya luar biasa banget. Usahanya luar biasa. Usahanya luar biasa. Melewati beberapa negara kan. Iya, lewatin beberapa negara. Iya. Nah gitu loh. Sedangkan untuk niat yang Mas Heri ambil aja, saya sudah appreciate banget. Wah, ini benar-benar gitu loh. Karena niat itu tadi, di samping aku biaya nggak memadai, tapi aku bisa gitu loh. Iya. Bisa. Artinya tercapai juga. Iya. Dan ini baru pertama kali ya, Iya. Mas Heri ya. Sempat ini juga khawatir kan, Mas? Sempat khawatir. Ada rasa khawatir kan? Ada ya. Karena kan lihat, kayaknya nggak bisa masuk gitu, macam-macam sih alasannya. Iya. Atau visanya yang nggak cocok nama di Iya. paspor. Iya, gitu. betul. Alhamdulillah, saya bisa masuk gitu kan, bersyukur gitu kan. Alhamdulillah bisa masuk. Tidak ada kesulitan sama sekali. Alhamdulillah enggak sih, Iya ya. nggak ada kesulitan. Dan alhamdulillah bisa bahasa Inggris juga sih, Mas. Oh. Kalau terjadi apa-apa kan bisa bahasa Inggris nih. Cuman bahasa Arab saya nggak bisa. Bahasa Arabnya nggak bisa. Iya, bahasa Arab nggak Jadi bisa. sempat menggunakan bahasa Inggris. Rata-rata sih ya kalau untuk di bandara kayak di Changi kan. Iya, Memang iya. ada sih Melayu Iya, kan. Melayunya ada. Ya, cuman kadang ada juga yang nggak bisa bahasa Melayu, jadi pakai bahasa Inggris. Jadi menggunakan bahasa Inggris lah ya. Ya, apalagi kayak di India gitu. Iya. Iya. Sempat nyoba martabak Indianya? Bisa? Enggak. Karena kan kalau mau keluar dari India tuh harus ada visa. Oh, kalau keluarnya harus pakai kalau visa ya. bandara, ya. Kalau di Jadi, dalam bandara, setahu saya kan baca juga Iya. di tiap negara kalau misalnya nggak ada kerjasama ataupun harus pakai visa itu 24 jam masih bisa di dalam bandara. Di dalam bandaranya. Makanya rata-rata pesawat itu Waktu di India berapa jam? 19 jam. 19 jam, Iya. bayangin dia. Oh, iya, itu di bandara aja ya. Makanya rata-rata kalau pesawat itu dia transit nggak lewat dari 24 jam, Mas. Karena mereka paham aturan itu kan. Gitu. Seperti itu ya. Ya. Jadi dikelilingin lah itu bandara India ya. Enggak juga. Jadi enggak juga ya. Paling di situ aja sih. Istirahat. Takut ketinggalan pesawat. Iya. Di India itu di Bangalore, bukan di Mumbai-nya ataupun di New Delhi, di Bangalore. Agak jauh. Ya provinsinya lah Oh, mungkin provinsinya. ya. Di Bangalore. Tapi bandaranya bagus kok. Bagus ya bandaranya. Bandara internasionalnya. Oh. Nyaman lah. Kayak turis yang lain juga pada tiduran juga. Oh, pada tiduran Ya, semua. ya, tidur-tidur kayak di sofa. Iya, iya. Karena delay itu tadi ya. Transit. Oh, transit. Iya, transit. Berarti nunggu Nunggu pesawat pesawat berikutnya. ya. Seperti itu. Iya. Oke, wah itu pengalaman yang nggak terlupakan juga ya sama Iya. Heri ya. Iya. Nah, ini juga tentunya penonton di luar sana juga pengen tahu apa nih yang masih dirasakan pertama kali menginjakan tanah suci nih. Kan ini kan baru pertama kali, Iya. first time ya. Ada di tanah suci. Ini apa nih? Apakah kaget? Apakah bercampur aduk atau gimana nih? Ya, bercampur aduk lah semuanya. Bercampur aduk semuanya ya. Kayaknya nggak yakin kan? Kayak nggak yakin gitu ya. Apa mimpi gitu? Sampai gitu ya. Sampai karena kan lewat mandiri nih. Iya, Urus betul sendiri itu. kan. Terus apakah betul-betul kan kata Ustadz kan kalau umroh haji itu kan diundang. Iya. Apakah betul-betul saya ini betul diundang apa enggak? Ada sempat perasaan gitu. Sempat ada perasaan gitu ya. Iya. Apakah betul-betul diundang? Betul gitu? diundang nggak ini? Kalau diundang kan biasanya sampai nih. Iya, betul. Nah, Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah sampai. Dan bisa melaksanakan umroh kan langsung ke sana walaupun untuk pertama kali mungkin masih ada kesalahan kayak misalnya Iya. karena
masih baru kan. Masih baru. Ya. Tapi kan ada yang Secara- memandu nih, ada Ya. teman-teman yang memandu gitu ya. Seenggaknya ya kesalahan itu nggak terlalu besar lah ya. Ya, Nah, ini tentunya juga bagaimana sih Mas Heri ini untuk mengatur jadwal ibadah selama di sana nih? Nah, apakah dibantu juga sama teman-teman atau bagaimana nih? Kan pastinya padat nih ya. Itu berapa hari sih? kalau untuk di Mekah itu sekitar 11 11 hari. 11 hari. Nah, ini mengaturnya gimana nih? Kalau Dari mau- pertama mendarat Ya. sampai persiapan untuk pulang. Pertama mendarat kan umroh dulu, setelah itu baru pergi ke tempat penginapan ataupun hotel. Setelah itu baru menyesuaikan kondisi di sana. Ah. Kayak misalnya untuk malam 10 malam terakhir Ramadan kan biasanya Ya. orang-orang Kan itu dari kan negara suasana lain di kan bulan ngejar Ramadan ya? ngejar Ya. itikaf, Mas. Ya. Biasanya ngejar itikaf habis tarawih, Ya. biasanya malam persiapan malam tuh untuk ibadah malam. Iya. Ibadah malam apakah tahajud dan segala macam itu. Itu Jadi habiskan rutin di masjid. ya di dekat masjid lah. Paling menjelang subuh kadang baru pulang. Oke. Itu nggak sahur lagi? Ya sahur dulu. Sahur dulu. Sahur dulu. Sahur dulu. Setelah itu mungkin kadang rata-rata mungkin habitnya ya. Iya. Karena di situ kadang habis subuh ataupun untuk istirahat. Subuh menjelang menjelang zuhur. Oh, itu Setelah sah. zuhur baru persiapan lagi ke Masjidil Haramnya. Oh. Kalau nggak dapat tempat. Kalau misalnya sudah sore maghrib itu kan udah penuh tuh kan. Udah penuh. Mungkin kalau Mas lihat beritanya kan sempat viral kemarin kan Iya, untuk iya. untuk pertama kalinya kurang lebih 2,5 juta kan jamaah berkumpul kan. Jamaah berkumpul. Iya. Itu kan padat tuh nyari tempat Ada tuh. itu, betul. Ada yang sampai tingkat berapa kan. Iya. Kemudian kalau misal kita nggak siap mungkin mohon maaf buang angin kan. Iya. Kita tuh harus keluar tuh. Harus keluar dulu ya. Kalau mencari tempat udah posisi ini sudah terisi. Jadi paling nyari tempat yang di Wah, luar itu kan. gimana ya? Ya. Itu nahannya itu Ya. gimana ya? Aduh. Jadi memang saya sempat ini juga kan kayak persiapan kayak jalan Mas. Iya. Nah, walaupun nggak maksimal sih jalannya. Iya, iya. Kayak jalan kaki kan sebelum berangkat. Heeh. Sekitar sebulan 2 bulan sebelum berangkat. Oh, lah, persiapan jalan dulu ya, jalan kaki, latihan Walaupun gitu. sebenarnya belum maksimal sih, Iya, iya, iya. karena masih nggak kuat juga kan. Iya. Kan butuh jalan tuh. Kayak ibadah umroh aja butuh berapa kilo kan? Iya, iya. Kayak sa'i itu sekitar 3 kiloan kan? 3 kiloan. Kita harus berjalan kaki Iya. ya. Belum yang tadi itu kan. Betul. Belum kita dari mungkin dari transportasi ke ini kan, jalan kaki lagi kan. Jalan Belum kaki lagi. macet manusianya itu kan. Iya. Jadi memang butuh persiapan kayak fisik. Fisik. Mungkin kalau teman-teman yang mau berangkat umroh baik mandiri pun travel mungkin ya fisik juga harus dipersiapkan sih. Fisik harus prima Ya, ya. fisik ya. Karena jalan kaki Jalan kaki yang banyak digunakan. ya banyak digunakan. Otomatis berarti kita harus mempersiapkan juga air mineral ya. Air mineral. Iya. Kalau air Pada saat itu mineral, panas nggak itu di sana? Panas. Sempat sakit juga sih batuk pilek. Sempat sakit masuk ya. Karena Cuacanya ya. umroh yang kedua itu kan badal umroh. Itu di tengah hari. Oh, oke. Karena kata teman itu, coba deh ini siang hari. Iya. Siang hari kayaknya sepi daripada pagi ataupun Oh, malam. karena Itu orang kan mencari rame kan. suasana teduh kan ya. Suasana teduh. Saya cobalah nggak tanpa berpikir Berpanjang panjang. lagi, coba. Udah coba. Setelah itu baru batuk. Kita nggak kuat kan. Oh, jadi ada waktu-waktunya orang memilih juga, aduh nggak usah yang panas-panas lah, Iya, ada. dingin-dingin itu. Iya. Tapi di situ lebih ramai Iya, ada. waktunya. Iya, ada. Oh, jadi kita memang harus pintar mengatur waktu ya. Ya. Seperti itu, Iya. agar tidak berdesakan itu tadi ya, Iya. Heri ya. Iya. Dan akhirnya Mas Heri menerapkan itu. Ya, coba. Tapi sakit tadi kan. Iya, oke. Iya. Dan bisa dijalankan semua. Alhamdulillah bisa Bisa, sampai ya? 3 kali lah umrohnya. Umroh itu kalau mungkin beberapa pemahaman mungkin ada yang 1 kali aja umrohnya. Ada juga yang pemahaman lain bisa berapa kali gitu kan. Ngambil mikotnya kan kalau yang terdekat itu dari Masjid Aisyah kan. Masjid Aisyah itu Tanim sekitar 7 kiloan lah ke Mekahnya. Itu juga kalau naik bis itu cuma 8 real lah gitu. 8 real. 8 real PP berarti sekitar 16 real lah. 16 real. Kalau dirupiahkan berapa itu ya? Kalau 1 real tuh kurang lebih 4.500. 4.500 4.500 ya. Oke. Itu sih. Itu. Oh, tapi Mas Heri
jalan kaki tuh atau naik bis? Naik bis. Oh, naik bis. Kalau kaki nggak kuat. Kirain kan, ini mau hemat nih, Iya. jalan kaki aja lah gitu ya. Paling jalan kaki dari stasiun bisnya. Oh, gitu, Itu kan butuh ya. waktu tuh, Ya. 2 kilo atau 3 Ya. kilo tuh ke Masjidil Haram. Oh gitu. Itu Di kan sana nggak ada ojek online, nggak ada ya? ojek nggak ada. Ada mobil mobil ada. Ada semacam kayak itu Ada, ya, kayak taksi online gitu ya. Uber ada. Uber, Kalau di sana gitu ya. Karim kan. Oh, Karim. Nah, cuman lebih Lebih kalau mahal. saya pribadi lebih senang nawar kan kayak Oke, supir. ya. Kan pakai bahasa yang standar kan diajarin teman nih. Oh gitu. Nah, Gimana? real gitu. Gimana? Jadi pakai handphone tuh. Oh. Kam itu berapa real. Jadi kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, kita berarti harus nunjukin kalkulator nih di handphone. Oh, iya. Misal berapa? Iya. Dia bilang 20 real. Kita tawar nih 10 real. Iya. Kita ketik kan. Dia nggak nanya, from Indonesia? Gitu ya? Ada, Oh, ada. ada, Jadi ya. bahasa Indonesia ada jadinya. Ada kan bahasa Nah, ada enggak yang ya? rata-rata sih Arab sih. Arab ya? Kalau supirnya itu. Iya. Tapi Dari- mereka familiar sekali Welcome. dengan orang Indonesia. Ya, welcome ya. Oke. Iya. Itu seluk-beluk selama Mas Heri ada di sana ya. Jadi memang waktu itu penjadwalan waktu itu sangat penting ya. Iya. Penjadwalan sama jaga kesehatan, Mas. Nah, itu juga Jaga kesehatan. Nah, terutama kalau misalnya yang sensitif. Apa yang perlu dijaga nih mengenai kesehatan kalau di sana nih? Kalau misalnya yang sensitif mungkin kayak tenggorokan itu Iya, kita itu. harus dijaga. Kalau di Masjidil Haram itu air zam-zamnya itu dingin, Oh, seperti ngambil dari keran kan Iya. gitu. Ataupun dari tempat itulah itu dingin. dingin dan ada Jadi orang kalau yang nggak mau- biasa minum Nah, dingin. itu bisa ini kan bisa batuk segala Bisa macam. batuk. Mungkin bisa didinginkan dulu gitu kan. Oh, Nah, itu free, itu bisa kita ulang-ulang isinya. oh bisa Free. diulang-ulang. Iya. Nah, kalau untuk Hmm. yang jaga kesehatan paling ya itu tadi kan makan sama minum kan. Mm-mm. Gitu. Sama untuk jaga ini tadi kan. Mm-mm. Kalau saya kemana-mana pakai ini, pakai penutup ini apa sih namanya sal gitu. Iya, kan. pakai sal gitu penutup. Sorban. Ya. Sorban ya. Sorban ya. fungsinya untuk itu. Oh, untuk menutupi karena panas itu tadi. Panas. Ada Jadi sampai fungsi. 40-an. 40-an ya. Wow. Oh, ada panas fungsi banget. lebih. Iya, itu pada saat di pagi atau tengah hari? Trik tengah hari. Tengah hari ya. Tengah hari menjelang sore itu nggak ada. Iya, waduh. Makanya kalau misalnya kayak keluar ataupun hotel kita jauh ataupun dekat, Hmm. ya diupayakan mungkin pas nggak terlalu panas kan. Iya, betul. iya. Karena kalau di sana lebih banyak ibadahnya sih Mas. Lebih banyak ibadah. Apalagi kalau kita yang muda-muda kan, Nah, terutama yang muda-muda, Nah. kalau mungkin fisik agak lebih kuat. lebih ya. kuat. Ada teman yang satu kamar itu sampai 6 kali atau 7 kali dia umrohnya. Iya, iya. Wah, fisiknya kuat banget berarti. Lebih mudah. Usia 28 mungkin ya. Iya. Saya 38. Sedangkan Mas Heri mendapatkan 3 kali ya. 3 kali lah ya. Oke. Iya, Wah, ternyata semangat di sana katanya sih kalau di sana tuh semangatnya jadi berlipat-lipat ya. Iya. Apa benar itu? Ya gitulah. Gitu ya. Ya, karena mungkin teman lain juga semangat kan. Semangat Ya, ya. karena mungkin nggak ada yang malas-malasan juga kan. Ah. Karena waktu kan singkat tuh di sana. Iya, jadi memanfaatkan waktu untuk Memanfaatkan beribadah ya. Ya. Sebaik mungkin, Ya. sebanyak mungkin Ya. seperti itu. Apalagi pahalanya kan kalau di Muslim itu kan 100.000 kali kan. Iya. Ibadah di Masjidil Haram. Di Madinah 1000 kali. Iya, dan itu tidak bisa menggambarkan ya, Ya. ibadah itu. Ya, apalagi Mas Heri yang datang ke situ dengan niat dan pergi ke sana dengan secara mandiri lagi. Ya. Nah, tentunya juga saya juga pengen tahu nih bagaimana nih mungkin atau Mas Heri juga tadi awal-awalnya mungkin bingung sampai di sana ya mesti gimana karena pembimbing juga nggak ada ya kan karena teman-teman aja ya kan otomatis kan pasti ada rasa bingung Iya. ada rasa gimana nih untuk memulai tapi Ya. diberikan kemudahan aja ya Ya, ada aja kemudahan. ada aja kemudahan Kayak itu di malam terakhir di Madinah itu kan saya hotel tuh sendiri Mas. oh gitu Saya hotel kalau saya sendiri tuh sekitar 4 hari itu sekitar 2 jutaan lah. 2 juta itu nggak sharing dengan belum Jadi ada teman yang di hotel pertama itu akhirnya datang ke Madinah Oke. sharing. oh Jadi akhirnya ya sekitar 900-an lah bagi dia bawa teman juga nih. oke jadi langsung Nggak jadi ke- satu.
Satu kamar ada diisi berapa orang? Isi 3 orang. 3 orang. 3 orang kalau yang di Madinah. Oh, kalau ada Iya. di mana 3 orang. Jadi lebih murah ya? Ya murah kalau ada ini teman bisa sharing kan. Bisa sharing. Ya. Tadinya 2 juta. Ya. Malam dibagi 3 ya? Ya, kalau misalnya mau lebih hemat kan. Tapi kalau misalnya Sultan kan nggak perlu. Iyalah. Tinggal tunjuk aja hotelnya di mana. Nah, gitu. Iya. Iya. Ya, kalaupun pengen hemat mah enak kayak gitu kali ya, Ya. kalau cuma tidur doang ya. Jadi memang awalnya memang fokusnya memang ibadah sih Mas. Fokusnya ibadah. Fokus ibadah, bisa umroh. Kalau di Madinah itu bisa masuk Raudhah kan, Taman Surga itu. Iya. Itu yang antri kan. Itu yang antri ya? Ya, kalau di makam Rasulullah kan bisa hampir tiap hari bisa kan. Oke. Kalau Raudhah itu memang ngantri, Ah, namanya tasrih, harus ngambil tasrih. Iya. Kalau di aplikasi nusuk itu cuma 1 kali kan. Oke. Nah, saya cuma 1 kali sih masuk ke situ. Itu salah satu tempat katanya kalau kita berdoa Iya. lebih mudah diijabah, Iya. lebih mudah dikabulkan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Selain hampir di- semua tempat-tempat itu Mas Heri bisa datangkan atau bisa Alhamdulillah. masuk gitu atau Alhamdulillah bisa datang. masuk. Ya. Seperti itu ya. Ya, termasuk juga di Mekah, cuman Iya. nyentuh Ka'bah aja ya nggak Oh, nggak bisa. Itu apa? Karena ada sunnah kan mencium Hajar Aswad kan. Ya. Ah, ah. Itu kan kita orang Indonesia kan pendek-pendek Mas. Iya, iya. Kenapa tuh jadinya? Jadi posisinya memang kayak keliling nih kan. Ah, ah. Keliling posisi ini, Iya. keliling putar kan. Ya. Ini orang yang tinggi-tinggi semua nih Mas dekat sini. Kalau yang kita kecil-kecil nih pinggir nih. Pinggir. Kalau nggak kita ini kan ke inilah Ke senggol gitu Senggol ya. kan. Ah, ah. gampang jatuh. Oh, nggak bilang. Maaf. Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Karena memang betul-betul rame kan. Betul-betul rame ya. Betul-betul rame. Oh, dan pengen menyentuh. Menyentuh Ka'bah kan kalau Ka'bah. habis umroh itu kan bisa lah disunahkan kan ini. Ah, ah. Asalkan umroh yang keliling Oh gitu. 7 kali kan bisa itu. Oh gitu Nah, gitu, ya. ya. Mm-mm. Ada disunahkan. Tapi yang ada yang lebih afdol pada saat itu ya, keliling memang pada saat umroh itu ya. Nah, kalau keliling nggak boleh malah. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh kalau cium Hajar Aswad. Oh, Ataupun- nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak Seperti dibolehkan. itu. Karena nanti batal kan umroh. Iya 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 iya. Ngambil lagi kan tempat mikot itu Oh, jauh tempatnya. 7 kilo. 7 kilo. Di Masjid Aisyah yang paling dekat itu tadi Iya. di Tanim itu. Waduh, jadi jangan sampai batal. Ya. Nah, kan ada ini. Termasuk juga batal misalnya buang angin seperti itu. Ya ada yang pemahamannya itu ada juga. Ah. Cuman karena Kalau buang angin apakah harus ini lagi? ada juga Atau berwudu atau gimana? pemahamannya yang kalau buang angin, tiap buang angin kita wudhu terus itu kan lumayan tuh ngabiskan waktu. Ada juga yang Iya. dibolehkan sih. Oh gitu. Tergantung pemahaman kita. Tergantung pemahaman, Kalau misal ya. kita mau wudhu lagi bisa juga gitu. Iya. Ataupun alternatif kayak misalnya bawa semprotan tuh. Semprotan Ya sendiri. misalnya kita bersenggolan gitu Ya. dengan bukan muhrim kan, Ya. itu kan pasti membatalkan itu. Nah, bawa air semprot itu Mas, ada juga ya. Ada ya. Di wudhu ini. Ah. Jadi dekat nggak perlu ke ini tempat ambil wudhu. Ada juga yang seperti itu. Ada bawa spray gitu ya. Spray, Ah. ya, ada spray kan sudah membasah. Oh gitu. Ya, jadi juga Jadi segala sesuatunya itu dipermudah lah Ya, seperti itu ya. termasuk yang bawa spray itu. Oh, masih termasuk bawah itu ya. Bawa spray juga. Berarti pernah batal gitu ya? Ya, Pernah ada batal? lah yang Ada batal, ya. ya. Oke, iya. Iya. Daripada harus jauh. Jauh. Jauh kan? Lumayan kan keluar masuk lagi terus lumayan lagi ya. Iya, lumayan lagi ketinggalan ya kan? Ya. Sementara kita harus ngejar waktu ya kan? Iya. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Iya. Sampai ke situ juga harus Iya. dipikirkan itu ya. Kalau yang lebih padat memang di Mekahnya, Mas. Kalau di Madinah kan lebih ini. Oh, Kan gitu. ada yang menyebut di Madinah itu lebih damai, lebih enjoy lah gitu. Lebih enjoy. Ya, bisa kemana-mana kan kayak ziarah. Saya sempat juga jalan kaki nih dari penginapan tuh ke masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Ya. Ke Kuba, Masjid Kuba. Ah. Sama di tempat Rasulullah pertama kali Jumat habis hijrah, Ya. itu Masjid Jum'ah namanya dekatan kan. Oke, Ya. itu datangin juga. Datang. Oh. Datang sambil jalan karena sendiri kan, Mas. Karena sendiri? Lihat kebun Nggak kurma nyasar, orang. nggak nyasar ya Mas Heri di sana karena jalan Google sendiri. Map. Oh, Google Map ya, gunakan aplikasi smartphone itu. Smartphone tadi. ya. Nah, smartphone itu apakah di sana harus diganti SIM cardnya atau? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Saya nggak mau ganti-ganti kan, karena nanti di tempat transit saya tetap bisa pakai. Hmm? Saya pakai nomor Indonesia lah. Oh. Pakai roaming ya, kuota roaming ya. Kota roaming ya. Belilah ya. Nah, saya juga pengen tahu nih. Mas Heri sendiri mempelajari manasik umroh itu sendiri ya.
Sendiri ya, dari Sendiri. kayak misal dari ustadz, kemudian dari termasuk lah panduan tadi saya beli kan, kayak ID card gitu, itu kan lengkap tuh. Misal kayak membaca talbiyah dari tempat Iya. mikot tuh, Iya. kalau malam baik, lebih kalau malam baik tuh. Nah itu kan kita kan bukan dari pesantren nih ngecek, lihat Iya. keliling Ka'bah itu pertama kali baca apa gitu kan, lihat. Oh, lihat. Lihat. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak ya. masalah. Ada juga kok orang yang bawa buku tebal itu. Ada juga yang bawa buku tebal, Saya ya. cuma bawa ID card lebih ini. Bawa ID card lebih Iya. simpel gitu Ya, ya. lebih simpel. Ada berapa ini kan halaman. Ah. Kan ada tiap kali ini kan keliling ada bacaannya. Ada bacaan dan itu harus kita baca. Misalnya kalau ada yang memandu, Ya. apakah cukup pemandunya aja kita cuma ngikut aja atau kita juga harus membaca? Baca juga sih. Harus membaca. Harus membaca. Ya, harus membaca. Ya, harus Ya membaca. walaupun nggak mesti hafal tapi kita Ya. baca ya. Iya. Karena itu tadi ada ininya ya panduannya. Ada panduannya. Sampai segitunya ya Mas Heri Ya. persiapkan gitu ya. Ya. Ya karena ya kita sebelumnya juga terasa ingin tahu tuh besar, cari Ya. tahu Ya. bagaimana kalau di Ya. sana nanti apa aja bacaannya apa Ya. sampai di sini gitu ya. Ya, karena mandiri kan Betul. semuanya harus dipersiapkan lengkap kan Mas. Daripada termasuk juga persyaratan tadi kan semuanya dilengkapin gitu kan. Jadi itu salah satunya juga yang mesti dipersiapkan Ya. kalau kita umroh mandiri. Ya. Ya. Apakah sama dengan saudara-saudara lain di luar negeri sana yang melakukan umroh mandiri? Persiapannya sama seperti itu juga? Justru mereka kayak negara lain kayak Iya. Arab atau negara yang Kayak itu kayak Eropa, Bangladesh, India. Bangladesh atau Mereka ya. justru bawa koper itu sampai 2 koper. Travel bag itu. Itu malah nggak praktis ya. Jadi Enggak, buat- karena mungkin mereka sudah sering mungkin kan. Oke. Jadi butuh ganti pakaian tuh terus menerus mungkin ya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi Kalau- mereka nggak pergi ke laundry itu nyuci. Ada juga, ada. Ada juga. Ada yang laundry juga. Ada ya. Ya, mungkin pakaiannya mungkin lebih banyak dari kita kan. Kalau Mas Indri sendiri sempat itu ke laundry ya? Enggak, nyuci sendiri Oh, iya. di hotel. Bawa deterjen dari Indonesia. Bawa deterjen dari Indonesia, Ya. bawa papan penggilasan nggak? Enggak ya? Enggak. Kirain bawa juga papan Karena penggilasan. cepat kan keringnya. Oh gitu. Ya karena kemarin itu Jadi sempat disediakan tempat jemuran di hotel? Atau jemurnya di kamar mandi aja? pintar-pintar kita aja Oh, sih. Ada yang pintar-pintar di gitu ya. kamar mandi, ada yang jendela terbuka cepat kering. Cepat ya. Iya. Oh. Kalau untuk kita Indonesia itu kan biasa pakai sarung ya, Iya. atau baju koko. Iya. Sempat disaranin ada yang sudah sering sana, bawa aja gamis sekitar 2 gitu. Oke. Jadi orang daerah lain ataupun negara dari Arab yang lain kan ciri khasnya gamis sih. Kira gamis. Jadi kita pakai itu aja. Oh. Jadi paling dalaman yang ganti-ganti untuk Iya. dicuci. Oh seperti itu. Ya, jadi lebih praktis. Lebih Satu backpack itu cukup lah. Cukup. 8 kiloan gitu. Ya dibandingin kita harus pakai sarung, yang koko agak beda sendiri kali ya. Ada juga yang yang jamaah yang pakai trepel atau itu, ada juga yang pakai itu. Oh gitu. Ada. Ada juga. Ada juga yang pakai Ada, itu ya. ada. Tapi kalau saya sih lebih asik yang itu ya, Ya. pakai Gamis. gamis, ya kan, betul. Cuma dalam-dalaman aja gitu Iya. ganti. Saya termasuk yang baru sih pakai gamis, Mas. Oh, gitu. Sebelum jarang, itu asing bagi saya. Maksudnya. Saya coba aja. Oh, coba. Maksudnya karena memang di sana harus pakai, saya coba Iya, aja. Coba aja ya. 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 Dan jangan ditanyakan kenapa Mas Heri nggak pergi nge-laundry aja gitu ya, lebih simpel ini. Pasti untuk mengirit biaya. Mengirit biaya. Untuk menghemat. Menghemat, ya. Gitu. Waduh, iya juga sih. Iya. Kalau kita mampu ya kenapa ya? Ya udah sambil olahraga juga kali ya. Ya. Oke. Nah, terus yang paling menantang nih yang pernah ditemui pada saat di sana. Terus bagaimana cara mengatasinya? Mas Heri atasinya itu. Ya kan karena mandiri kan. Paling di bahasa, Mas. Bahasa. Bahasa khususnya bahasa Arab. Karena teman-teman yang kita temui itu orang-orang Arab kayak Mesir, Iya, Yaman, iya. negara keliling Arab Saudi itu kan. Iya. Itu mereka pada baik kan. Jadi ada orang Mesir itu berapa orang, 6 orang lagi makan nih. Ya. Habis sholat kan. Saya kan sendiri kan. Diajak makan nih.
saya bilang Inggris, Ah. nggak bisa bahasa Inggris, Arab, Waduh, orang itu gak bisa bahasa nggak Inggris. bisa bahasa Inggris, Oke. dia cuma bisa bahasa, Bahasa Arab. cuma dipaksa makan, saya ikut makan. Kenapa gak pakai aplikasi? Ini kan coba kayak gitu. Jadi, Aplikasi lumayan ribet sih. Oh, lumayan. Ada sempat juga ada yang orang lain dari Al Jazeera. Ya, Itu mungkin ya orang yang hobi guyon kan. Ah. Cuman masih nggak nyambung juga sih. masih gak nyambung Nggak juga. masih. Terpaksa harus pakai sedikit Bahasa ini isyarat. Ya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Makanya gitu Ya, ya. itu sih tantangannya. Karena kita kan nggak ada pendamping nih. Ya. Beda kalau travel mungkin Nah, ada sementara- pendampingnya yang bisa bahasa Arab kan. Teman-temannya Mas Heri yang sesama ini umroh mandiri yang lain terpisah. Itu gimana? Terpisah kalau di 4 hari pertama itu. Oh gitu. Hari berikutnya baru ada yang gabung. Oh baru ada yang gabung. Nah, hari terakhir pun ada dari Malaysia sama Bangladesh. Ah. Pakai bahasa Inggris sih. Pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris. Kalau Malaysia mungkin pakai lah bahasa Melayu. Bahasa Malaya. gitu ya. Bahasa Malaysia ya. Oke. Nah jadi kesulitannya dari segi bahasa. Kalau saya pribadi sih ya menyesal nggak belajar bahasa Arab sih waktu kecil kan. Mungkin di sekolah sama orang tua ke madrasah, Iya. madrasah kan. Tapi ini untuk yang berikutnya ini ya Tambah-tambah lah ini harus kosakata ada kan. kosakata harus Iya. bertambah ini bahasa Arab karena pengalaman itu tadi ya di Iya. sana harus bisa berbahasa Arab karena itu tadi mandiri tadi. Mandiri, nggak ya. ada pendamping. Nggak ada pendamping seperti itu ya jadi Iya. itu masih termasuk ini juga ya boleh ya nggak ada ibarat kata akhirnya nggak ada kesulitan yang berarti lah. Alhamdulillah aman di Arab Saudi juga aman. Aman ya Aman. nggak Ya. ada mendapatkan kendala. Alhamdulillah enggak sih. Termasuk juga di kayak kita taksi yang biasa itu. Iya iya. Asal sudah tahu tujuannya kemana nih. Kita liatin kan di Google Map. Terus biayanya berapa sudah kita sepakati seolah alhamdulillah hampir 10 kalian lah mungkin ya naik taksi Iya, iya. yang Nggak ada- gitu, yang nggak ada ada bandel. aplikasi alhamdulillah aman. Nggak ada yang bandel gitu ya. Iya. Oh jadi Justru pemerintah sana katanya support sih. support Kalau ya. ada apa-apa lapor aja ke Lapor. polisi gitu. Oh seperti itu. Iya, gitu. Oh, Tapi sudah alhamdulillah aman sih. aman ya. Nah selama di sana ini kan kita taunya serba teknologi sudah digital dan sukanya memakai teknologi atau aplikasi apa nih yang sangat membantu di sana nih untuk Mas Heri sendiri selama melakukan umroh pribadi nih. Iya. Ataukah selalu buka Google atau apa aplikasi yang digunakan yang sangat memudahkan? Google Map mungkin. Itu sangat membantu. Ya? Membantu. Sangat membantu sekali. Ya apalagi kalau kita pengen jalan sendiri mas. Betul. Jadi tahu kan posisi ataupun di taksi misalnya, nih dibawa kemana nih? Betul nggak jalannya? Betul nggak? Iya. Jadi kita khawatir ya. Iya. Jangan nanti dibawa tahu-tahu tembus-tembus sudah sampai di Jambi lagi. Iya. Sama kalau untuk jam itu kalau di handphone tuh langsung berubah. Di sana kan lebih lambat 4 jam. Oke. Kalau saya pribadi kan pakai jamnya kan manual mas, jadi nggak berubah. Oh. Jadi saya tahu nih di Indonesia lagi apa ini jam berapa, jadi nggak nelpon atau apa kan. Oh gitu. Nah, itu sih. Cuman di handphone aja yang Di berubah. handphone langsung berubah, ataupun Ya. kalau pakai handphone yang digital mungkin langsung berubah. Langsung juga, berubah. kan? Cuman Ya. yang jam tangan aja yang tidak berubah. Ya, Oh. di negara lain juga kayak di Singapura, India langsung berubah. Langsung berubah ya. Ya. Karena perbedaan waktu itu. Nah, perbedaan tadi. waktu kan. Iya. Ya, paling kalau untuk yang lain yang dilihat itu jadwal sholat paling. Jadwal Jadwal sholat sholat ya. di sana kan jam berapa kan. Iya. Kayak misalnya di Mekah itu dia lebih mundur kan kayak Iya. jam setengah 9 kalau nggak salah isanya. Iya. Jadi kan ini melakukan umroh selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Nah, ya. tidak ada mendapatkan kendala sedikit. pun. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Dan biasanya katanya sih kalau melakukan umroh di bulan suci Ramadan itu agak sedikit spesial ya. Oh ya, Iya. kayak misalnya kayak dikasih bingkisan nih. Gitu. Tiap tiap berbuka dikasih itu bingkisan. Oh, oleh siapa? Oleh ini petugas di sana. Oh, gitu. Memang khusus untuk yang umroh kan Iya. dikasih bingkisan, ada kurma, ada roti, ada air minum mineral gitu kan, ada yang lain juga gratis Setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Setiap hari setelah Ramadan saya lihat ada juga ada yang ngasih gitu. Oh, gitu. Termasuk orang lain juga Oh. karena mungkin ya Iya, pemahamannya berbagi juga kayak kurma itu nggak Iya. kurang. Jadi tambah hemat lagi ya. Ya. Kalau di bulan lain mungkin 3 kali makan ya. Iya. Kalau ini kan 2 kali makan. Iya, Termasuk jadi- juga pas berbuka kan dikasih itu. Betul. Ya. Nah ini bicara mengenai hemat pasti berkaitan dengan budget nih, Ya. dengan anggaran nih yang dikeluarkan oleh Mas Heri. Ya. Ini kalau boleh tahu total biaya yang Total, dikeluarkan ya. ini
Eh, berapa? Sekitar 21 juta. 21 juta. Ya, Include semuanya. Include di Mekah Madinah itu sekitar 16 hari. Perjalanan kurang lebih 6 hari, sekitar 22 hari lah. Ya, sekitar segitu. Sekitar segitu ya. Ya. Ada juga sempat teman itu dia ikut umroh juga, umroh sama teman-teman yang lain. Nanti di sana nggak usah sewain tempat, nanti Ya. taruh barang di saya aja katanya. Gitu. Cuman kan kita mau belajar gimana sih penginapan, Ya. atau nanti tahun depan atau tahun berikutnya bisa aja istri kan tahu kan gimana di sana. Gitu. Itu sih. Oh, berapa tadi? 21 juta. 21 juta. Itu Iya. sendiri ya. Sendiri. Kalau berdua mungkin 2 kali lipat lah ya. Ya. Kurang lebih ya. Ya. Oke. Apakah itu termasuk murah bagi Mas Eri? Worth it lah. Worth it ya? Iya. Worth it ya? Karena kalau untuk travel, mohon maaf, kan pilihan juga mas. Iya. Kalau untuk travel, kalau kita di Jambi itu di atas 30-an kalau nggak salah. iya. Apalagi di bulan Ramadan kan. Ah. Bulan Ramadan kan tinggi tuh. Oh, ya jadi Itu cukup kan pilihan banyak. masing-masing kan. Iya. Kalau saya memilih pribadi kan. Memilih pribadi. Seperti yang disebutkan di awal tadi. Oke. Mungkin ada juga yang memilih travel kan. Iya. Gitu. Ya, worth it lah ya. Iya. Oke. Terus ada nggak kesan yang mengharukan atau spiritual yang dialami selama umroh mandiri ini? Banyak sih. Salah satunya. Termasuk terakhir kayak perjalanan dari Mekah itu ke Madinah. Hah? Kan kebayang kan perjalanan Rasulullah itu hijrah itu kan. Iya. Kan butuh 8 hari itu. Iya. Kita aja butuh mungkin ya 8 jam mungkin. Iya. Perjalanan kalau ngelihat ya suasana ini kan gurun pasir itu kan. Gurun pasir itu. Perjuangannya luar biasa kan, kayak Rasulullah itu kan. Iya. Jadi kita sekarang mungkin perjuangannya ya belum ada apa-apa. Iya betul. Dengan yang dilakukan Rasulullah itu. Mm-hmm. Nah, itu perjalanan itu kalau kita sendiri kan itu yang saya sebutkan tadi privasi kan mas. Iya. Mungkin di perjalanan kita bisa nangis sendiri kan. Iya. Jadi itu yang dialami dan dilakukan oleh Mas Heri. Iya, yang Jadi kayak gitu kan. menangis tanpa ada yang Stop, jangan nangis kayak gitu kan. ya. Mungkin kalau teman atau Iya, ini iya. jangan nangis kan. Kalau kita sendiri kan Iya. nggak ada kan, apalagi kalau kita nggak kenal teman sebelah kan ya Betul. sepuasnya. Betul. Jadi itu pengalaman spiritual yang nggak bisa dilupakan selama umroh mandiri ya. Iya. Begitu besarnya ya kuasaan yang dimiliki ya. Iya. Dan kita nggak ada apa-apanya. Iya. Nah tentunya perasaan Mas Heri sendiri apa nih? Bisa melaksanakan ibadah dengan perjuangan sendiri nih. Iya. Apa nih yang dirasakan nih? Ya Mungkin bisa mudah-mudahan. menjadi inspirasi buat saudara-saudara yang lainnya yang ingin melakukan hal yang sama nih. Kalau saya pribadi mudah-mudahan amal ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. berharap juga dan berdoa juga supaya bisa tiap tahun bisa umroh. Kalau Allah kasih rezeki kan. Dan ya mungkin untuk teman-teman yang mau melaksanakan umroh, yang penting niatkan dulu kan. Jalannya terbuka lebar lah, macam-macam kan Iya, jalannya. Dan nggak perlu khawatir kan. Kalau umroh memang di apa? Kayak di Arab Saudi pun saya nggak diperiksa pas sampai itu. Kenapa? Nggak. Ya mungkin karena sudah ini di paspor aja. Oh, cukup di paspor Aja. Jadi nggak terlalu ini mungkin terlalu- seperti yang dikhawatirkan Iya, nggak orang terlalu kan. dipersulit lah gitu Ya, ya. yang dikhawatirkan yang nggak mungkin nggak bisa masuk atau Iya, segala iya, macam. iya. Yang paling penting itu kalau untuk umroh, terutama umroh mandiri dan umroh yang lain juga, karena juga ada teman yang dia bawa jamaah umroh Iya. nggak bisa masuk di Kuala Lumpur, visanya itu datanya salah nama aja, satu Cuman huruf. salah nama aja, Ya, satu nggak huruf bisa. aja, itu jadi Nggak masalah bisa, ya? nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan paspornya. Harus. Misalnya nama saya ini Heri Gunawan, Iya. pakai I kan, bukan Iya. pakai I. Jadi harus sama itu. Harus sama. Datanya harus sama. Oke. Jadi itu yang paling penting, paspor sama visa. Jadi dicek sedetil mungkin. Iya. Ya. Itu pengaruh. Jangan salah pengetikan ya. Nah, jangan salah pengetikan. Nanti akan mendapatkan kendala Kendala. Ya. di negara yang kita tuju Ya, jadi kalau salah itu harus buat baru lagi. Harus buat baru Lumayan, biayanya 2 jutaan lebih lah. Waduh. Tadinya Dan mau hebat, nunggu waktunya lagi kan. nunggu waktu kebuang. Kayak misalnya dia ada berangkat di Kuala Lumpur nih, jam Iya. udah mau berangkat nih. Iya, Kan cancel tuh. cancel jadinya. Bikin baru lagi Iya. bisa, pesan baru lagi tiket Tiket pesawat. Nah, itu. Waduh. Jadi memang harus dicek sih Iya. sebelum sebelum berangkat itu Iya, sesuai iya. nggak data.
paspor dengan visa gitu. Betul sekali. Nah itu sangat penting. Jadi jangan dianggap remeh ya. Iya. Ya seperti itu ya. Iya. Nah itu pengalaman yang baik. Nah mungkin Mas Heri punya planning nggak nih untuk nantinya ke depan umroh mandiri lagi nih? Iya, insya Allah Mas. Ya. Karena istri itu pengennya di Ramadan, nggak pengen di yang lain. Oh, Kalau saya pribadi Ah, lebih menyenangkan mungkin bagi saya pribadi ya, lebih menyenangkan di waktu yang lain karena kan sepi ya, Iya. pengen sendiri kayak gitu Iya, kan. iya. Cuman istri pengennya di Ramadan terkait dengan kerja dia juga, termasuk juga ya kalau di Ramadan itu kan ada hadisnya ya. umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersama Rasulullah. Oke. Ya kalau di Ramadan. Itu jadinya inginnya pada saat Ya. bulan Ramadan Ya, umrohnya. ya setelah berkali-kali lipat pahalanya di Pahala yang didapat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, termasuk di bulan Ramadan juga kan berkali-kali lipat Iya. tuh, berharapnya. Oke. Apalagi banyak dosa. Mudah-mudahan dengan waktu kita umroh, mudah-mudahan dosa-dosanya ya diampuni oleh Allah. Oke. Wah, apakah sudah mulai dipersiapkan dari sekarang? Dicicil-cicil gitu? Masih lagi, sudah mulai lah ngecek-ngecek tiket pesawat. Sudah mulai cicil ya. Tapi nggak merasa kesulitan seperti yang di awal ya, karena sudah ada pengalaman. Ada pengalaman, cuman pesan ke diri pribadi jangan angkuh atau sombong. Sudah pernah nih, Ya betul. ya tetap aja kayak biasa gitu. Tetap kan. kayak biasa. Ya. Karena awal-awal Apa? dulu ya memang pasrah juga Mas. Pasrah ya. Karena kan nggak ada yang bantu nih. Iya. Pasrah emang betul-betul pasrah nggak? Iya. Sudah semuanya udah disiapkan. Iya. Udah pasrah aja sih. Betul. Tinggal ngejalanin aja kan. Tinggal ngejalanin aja ya. Waduh, itu pada saat kembali ke Indonesia lagi, Hah? istri kaget nggak tuh? Kok ini bisa lancar aja gitu? Ya inilah kaget kan. Kaget dan terharu juga Ya, ya. paling berat badan turun. Berat badan turun ya, karena itu tadi puasa. Puasa ya. sempat sakit juga. Sempat sakit juga, tapi nggak apa-apa, itu semua bisa dijalankan tentunya dengan niat tadi, karena kita ingin beribadah. Iya. Ya Mas Heri ya. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Ya, sama-sama, dari Mas. berbagi pengalamannya beribadah ke Tanah Suci, ibadah umroh mandiri. Ini mungkin bisa menjadi ya boleh dikatakan sebagai penyemangat bagi teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain yang melakukan ibadah ke Tanah Suci. Jadi yang penting niat, ya, yang penting niat dulu. Ini memang sangat inspiratif sekali cerita dari Mas Heri. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Mas. Ya, dan juga homeschoolingnya nih sukses. Amin, selalu. amin, amin, amin. Ya, Amin. oke. Ya. Dan itu dia penonton. Begitu banyak yang bisa kita dapat dari obrolan kita tadi bersama Mas Heri. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ada niat.